Epi mencoba membuka jendela kamar yang terhubung dengan ruang tamu. Di sana dia melihat tangan-tangan yang mencoba memanjat dinding jendela kamar mereka. Mereka pun berteriak. Saat akan naik ke tempat tidur, Sari merasa kakinya tidak dapat digerakkan. Dia pun memandang ke bawah dan ternyata ada seorang gadis dengan muka pucat dan berdarah sedang memegangi kakinya. Halo sobat, ketemu lagi di channel cerita kita, channel yang akan selalu menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk sobat semua. Apabila sobat menyukai video di channel cerita kita ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel cerita kita. Oke sobat, untuk cerita kali ini dengan judul Desa Berdarah, sebuah cerpen karangan Annisa Fitriana dan dipublikasikan di situs cerpenmu.com. Yuk langsung kita simak ceritanya. 4 orang sahabat yaitu Dina, Nita, Evi, dan Sari mengendarai mobil sejenis Avanza menuju sebuah gunung. Di senja hari mereka melewati hutan dan mengobrol tentang kawasan ini yang angker, tetapi Sari menyangkal karena daerah ini dekat desa. Apa? Desa? Tapi di peta ini nggak ada keterangan tentang desa. Kayaknya kita salah jalan deh, kata Evi. Paling petanya nggak lengkap, Pi, kata Dina. Ya udah, ntar kita istirahat di desa itu, kata Nita. Hari sudah malam saat mereka tiba di desa itu. Lalu mereka memarkirkan mobil di bawah gapura desa yang terlihat kuno. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seorang nenek tua. "Hei, pergi kalian dari sini. Jangan dekati tempat ini," teriak nenek itu. Setelah nenek itu pergi, mereka merasa sedikit bergidik, terutama Evi. "Mendingan kita turuti aja nenek tadi," saran Evi. "Tenang Vi, nggak ada apa-apa kok," kata Nita. Tiba-tiba sebuah pintu rumah besar terbuka dan keluarlah seorang nenek tua memakai kebaya. Nenek itu terlihat belum keriput. Ia memperkenalkan diri sebagai Nenek Pasutri. "Gadis-gadis muda, mari datang ke rumahku untuk beristirahat," kata Nenek Pasutri dengan wajah tersenyum. Firasat Epi mengatakan di balik senyum Nenek Pasutri tersimpan rencana jahat, tetapi dia segera menghilangkan prasangka itu dan menyusul teman-temannya masuk ke dalam. Di dalam rumah itu sangat sepi dan penuh dengan ukiran. Nenek Pasutri segera mengantar mereka ke kamar. "Maaf, saya mau izin ke kamar mandi." "Di mana ya, Nek?" tanya Nita. "Lurus lalu belok kiri," tunjuk Nenek Pasutri. Nita baru menyadari bahwa lorong rumah Nenek Pasutri sangat menyeramkan. Desiran udara mistis dirasakan oleh Nita. Sesekali dia melihat ke belakang, dan saat melihat ke depan, dia melihat seorang gadis desa berwajah pucat datang ke arahnya. Nita berteriak dan menutup matanya. Kemudian hantu itu pun hilang. Dengan tergesa-gesa, Nita segera menyelesaikan urusannya di kamar mandi dan menceritakan kepada teman-temannya apa yang dialaminya. "Guys, ternyata benar kata Epi. Di sini tuh nggak beres. Tadi aja gue lihat hantu gadis, terus tiba-tiba hilang," kata Nita. Mereka pun memutuskan untuk pulang, tapi ternyata pintu kamar itu sudah dikunci dari luar. Kali ini mereka sangat yakin kalau Nenek Pasutri itu bukanlah orang baik. Epi mencoba membuka jendela kamar yang terhubung dengan ruang tamu. Di sana dia melihat tangan-tangan yang mencoba memanjat dinding jendela kamar mereka. Mereka pun berteriak.
Saat akan naik ke tempat tidur, Sari merasa kakinya tidak dapat digerakkan. Dia pun memandang ke bawah dan ternyata ada seorang gadis dengan muka pucat dan berdarah sedang memegangi kakinya. Sari dan teman-temannya yang melihat itu kembali berteriak ketakutan. Sementara dari balik pintu, nenek Pasutri yang mendengar teriakan mereka tersenyum dengan mengerikan. Hihihi, malam ini saatnya Nyai Pasutri kembali muda. Tawa nenek Pasutri. Di saat rasa takut kian mencekam, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan hantu itu pun hilang. Tetapi mereka malah bertambah ketakutan. Nenek Pasutri datang dengan wajah keriput dan sangat mengerikan. Darah gadis muda seperti kalian akan berguna bagi kecantikanku. Kata nenek itu. Lalu dia menyeret keempat gadis itu ke ruangan besar dan mengikatnya. Para gadis itu pun meronta-ronta sambil menangis dan berteriak. Kita harus menunggu jam 12 untuk berpesta darah. Kata si nenek. Tapi tiba-tiba datanglah nenek tua yang pernah melarang mereka di Gapura. Namaku Pak Katri. Aku akan menolong kalian. Adikku Pasutri sudah membunuh semua gadis di desa dan mengambil darahnya. Itulah sebabnya desa ini tidak berpenghuni. Jelasnya. Dia segera melepaskan ikatan gadis-gadis itu dan menyuruh mereka pergi. Keempat sahabat itu pun segera berlarian ke tempat mobil mereka terparkir. Kemudian mobil pun melesat dengan kecepatan tinggi meninggalkan desa misterius tersebut. Sementara itu, setelah tahu bahwa gadis-gadis itu melarikan diri, nenek Pasutri marah dan berteriak histeris. Kemudian dia berubah menjadi semakin keriput dan mengerikan. Oke sobat, demikianlah tadi akhir dari cerita dengan judul Desa Berdarah. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video dari channel cerita kita ini, karena channel cerita kita akan selalu menghadirkan video-video terbaik untuk sobat semua. Terima kasih.